Saya to the point aja terkait dengan masalah terminologi OTT yang selama ini cukup signifikan dari zaman periode sebelum dan sebelumnya. Yang kita pahamin, Pak, kan pasti ruang publik ini di media terkait OTT yang kita pahamin adalah tertangkap tangan di seketika waktu bersamaan, bukan pada pisah tangan antara tempat satu dengan tempat yang lain. Kan terjadinya OTT yang kita pahamin adalah tempat terjadinya transaksi yang dilakukan di waktu yang sama. Terjadinya penangkapan yang memang mestinya, apakah bapak-bapak di penyidik tidak menunggu waktu ruang yang pas dalam suasana yang kiranya mungkin, saya contohkan Pak, kami lagi waktu Rakernas Pak, kan penangkapan di waktu yang sama tapi beda tempat. Kenapa akhirnya ketua umum saya memerintahkan saya untuk menyampaikan secara langsung, secara logika tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan mungkin di saat yang sama Bapak tangkap, kalau ada orangnya Pak, lebih baik di waktu yang sama tangkap semua Pak. Tapi mungkin yang satunya kabur duluan, entahlah terminologi apa yang namanya, kabur lah ceritanya, walaupun dia nggak tahu katanya. Tapi kita berharap Pak, Bapak punya momen waktu yang pas. Kenapa saya bilang waktu yang pas? Kita semua di sini 8 partai, jangan sampai lembaga partai politik yang ada di bumi ini kita nggak dihargai Pak. Kita pengen penegakan hukum yang Bapak lakukan, kita dukung 1000% Pak. Tindak pidana siapapun pelakunya, orangnya Pak, sikat Pak, tanpa pandang bulu. Tapi kalau mekanisme penangkapan yang tidak bersamaan, kalau waktu yang tidak pas, sampai ada masuk ke ranah dalam ruangan, ke kamar seseorang masuk, Pak, saya salut Pak sama anggota Bapak, masuk ke kamar seseorang, ramahnya luar biasa Pak, itu saya jempolin Pak, karena komunikasi humanis terhadap pelaku penyidik yang masuk ke kamar seseorang tapi humanis, itu baik sekali Pak, kita apresiasi. Tapi kita lebih sangat apresiasi kelembagaan politik kita, kelembagaan Bapak, tolonglah Pak, dihargain satu sama lain. Kita nggak mau akhirnya merasa bahwa ini partai politik sok-sokan, mau sok bersih. Enggak Pak, di Republik ini nggak ada yang bersih Pak. Kita pengen bahwa proses penegakan hukum yang Bapak lakukan sesuai koridor yang kita pengen pahamin, dan tolong jelasin ke kami Pak. Apakah OTT yang dimaksud adalah bersama-sama waktu yang sama, atau kalau memang orangnya sudah berpindah tempat dinamakan OTT plus, atau sekalipun Pak, kalau memang OTT-nya tidak dalam kapasitas yang sama, mendingan namanya diganti Pak. Jangan OTT lagi. Tapi perlaku tindak pidana orang yang pisah tempat bisa saja dikenakan pasal turut serta, bahwa yang bersangkutan adalah pelaku dari tindak pidana yang sebelumnya ditangkap. Mungkin itu Pak Ketua, mungkin teman-teman habis ini pendalaman yang akan disampaikan oleh Pak Ketua KPK. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Kami sampaikan karena langsung tadi pertanyaannya itu poin terkait masalah OTT. Baik. Jadi kami akan menjawab, nanti mungkin jawaban kami juga akan dibantu atau direspon oleh pimpinan yang lain, karena saat ini kami hadir bersama 3 pimpinan yang lain. Kami laporkan bahwa untuk Prof. AJP, Agus Cokro Pramono, saat ini beliau ada kegiatan di luar sehingga tidak bisa hadir.
ada juga dari Deputi Inda, ada Pak Sekjen, ada Deputi Dikmas, kemudian ada Deputi Penindakan Pak Asep. Jadi sebelumnya kami akan laporkan atau kami sampaikan ini terkait nomenklatur atau terminologi daripada OTT. Jadi terminologi OTT ini sebenarnya kami tidak pernah menyampaikan pimpinan. Ini adalah terminologi yang mungkin menjadi sebuah kebiasaan gitu, budaya atau ya masyarakat menganggap ini adalah sebuah istilah gitu, OTT, operasi tertangkap tangan. Tapi kami dari KPK sendiri mensikapi atau menyebut sebenarnya adalah dengan sebutan tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 102 ayat 1 dan ayat 2 kami bacakan pimpinan bahwa penyelidik yang mengetahui menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Kami laporkan juga bahwa penanganan masalah pemberantasan tindak pidana korupsi ini, jadi kami berpikirnya secara normatif sistematis. Artinya bahwa normatif sistematis ini adalah perbuatan yang digolongkan kepada extraordinary crime. Oleh karena itu, maka penanganan cara-cara penindakannya pun kami juga lakukan secara extraordinary crime, tapi dengan batasan berdasarkan aturan, norma, undang-undang yang menjadi payung hukum yang bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, terkait dengan perkara atau kasus yang terjadi di Kolaka Timur berhubungan dengan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur ini tahun 2025, kami laporkan bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang kemudian kami olah dengan cukup lama, kemudian dengan berbagai sumber pendekatan, artinya bahwa informasi tersebut kami kaji, kami telaah kepastiannya, keakuratannya, sehingga dari situ kemudian kami terbitkan surat perintah yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, dengan adanya surat perintah ini, kami melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain pastinya adalah penyadapan, kemudian kegiatan-kegiatan lapangan, dan di lapangan itu kami menemukan ya dari beberapa orang yang kemudian dilakukan atau diamankan, kami menemukan bukti yang akurat sehingga kami anggap prosesnya adalah fultoid. Dalam hal ini, tindakan yang kami lakukan saat itu adalah pastinya meminta keterangan. Kemudian selain meminta keterangan, bukti berupa uang juga sudah kami pegang. Kemudian dengan keterangan-keterangan tersebut, kemudian ada beberapa tempat. Jadi bukan hanya di Kendari saja pimpinan. Ini juga kami lakukan ada di tempat lain, yaitu di Jakarta. Karena pihak swastanya posisinya saat itu ada di tempat lain, di Jakarta. Nah, dengan dua lokasi dan beberapa orang yang sudah kami lakukan tindakan penangkapan tersebut, didapatkan informasi bahwa uang tersebut ini semuanya adalah ditujukan kepada seseorang yang merupakan pejabat atau kepala daerah atau penyelenggara negara. Waktu itu posisinya yang bersangkutan tim menganggap bahwa ada di lokasi tersebut atau masih di sekitar pulau tersebut atau di provinsi tersebut. Tapi ternyata yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat dan sudah berada di tempat lain. Jadi posisinya adalah kami lakukan pengembangan tindakan penyelidikan dengan melakukan pengejaran ke tempat tersebut. Nah, ini yang perlu kami luruskan pimpinan, bahwa yang mungkin diisukan atau disampaikan atau mungkin didengar di lapangan saat itu, terutama di lokasi acara, bahwa itu sama sekali tidak ada anggota atau pegawai KPK yang melakukan kegiatan pada malam itu. Karena posisinya mereka sedang dalam perjalanan. Kami monitor pergerakannya dari Kendari ke Makassar, mereka harus transit dulu di Balikpapan. Karena itu merupakan perjalanan yang tercepat menuju ke Makassar. Nah, dari situ kami yakin bahwa kalau toh memang ada mungkin yang melakukan kegiatan-kegiatan, kami pastikan bahwa itu bukan pegawai KPK, bukan para penyelidik yang kami tugaskan berdasarkan surat perintah.
mereka masih prosesnya dalam perjalanan. Nah, nanti agak malam mereka baru datang, itu pun juga tetap ada laporan, posisi, kegiatan, cara bertindak, dan lain-lain. Dan untuk menghindari hal-hal yang sifatnya kontraproduktif, meskipun kami tahu bahwa sebenarnya di hari Kamis itu kegiatan belum dimulai, prosesnya baru dilaksanakan ya mungkin semacam registrasi dan lain-lain, kami juga tidak mau masuk ke dalam situ untuk mengantisipasi hal-hal yang lain. Kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat untuk meminta dukungan dan melakukan cara-cara yang kooperatif, cara-cara yang tidak mengganggu proses yang sedang berjalan di tempat tersebut, ya, dengan harapan bahwa yang bersangkutan juga bisa kooperatif, dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa itu pun akhirnya bisa berjalan dengan baik, dan akhirnya ada proses pemeriksaan atau permintaan keterangan pada saat pagi harinya. Kemudian yang perlu kami tekankan juga, kami tetap memperhatikan proses 1 kali 24 jamnya. Dari mulai proses penangkapan yang awal, sampai kemudian kami lakukan ekspos di tengah malam, sampai kemudian terbit surat perintah penyidikan dan lain-lain, semuanya kami memperhatikan dan menghitung, jangan sampai 1 kali 24 jamnya habis. Karena itu merupakan pertanggungjawaban dan mengantisipasi adanya proses, pastinya mungkin pra-peradilan atau gugatan-gugatan lain terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi kami laporkan bahwa ini merupakan pengembangan dari penyelidikan. Kalau misalkan penyelidik atau penyidik yang saat itu di lapangan tidak mendapatkan keterangan, tidak mendapatkan bukti, dan tidak menganggap fultoid, kami yakin bahwa kami juga tidak akan melakukan hal-hal yang lebih daripada kewenangan kami. Jadi itu respon dari kami. Mungkin pimpinan yang lain mau menambahkan, silakan. Kalau diizinkan, pimpinan. Bentar dulu. Berarti anggota yang pada pagi hari 03.20 sampai saya catat itu Pak, datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik Pak. Berarti itu palsu berarti ya? Bukan anggota. Jam 3:30 loh Pak. 3:30 dia datang ke kamar seseorang mengatasnamakan penyidik KPK. Jadi kalau tadi Pak Ketua menyampaikan itu bukan anggota, berarti itu palsu, mengatasnamakan penyidik dari KPK. Karena 3 orang datang. Jam 01.40 di lobi, berbondong-bondong Pak. Saya takut Pak, ini jadi keributan. Karena suasana yang tidak seharusnya terjadi. Lagi-lagi apakah ini anggota Bapak secara benar atau memang mengatasnamakan untuk mencari kegaduhan? Kan kita nggak tahu. Kalau Bapak siang ini menyatakan bahwa itu bukan anggota penyidik KPK, berarti bahaya Pak. Suatu ketika, next misalnya, jangan sampai terjadi di partai lain. Hal-hal demikian terjadi. Kiranya mungkin di rapat ini secara terbuka, secara kelembagaan, bahwa kita saling menghormati Pak, di antara penegakan hukum dengan partai politik yang memang lagi buat acara di mana partai politik semua di ruangan ini 8 partai pasti punya masalah di anggotanya masing-masing. Saya dukung Pak atas penegakan hukum yang Bapak lakukan, kepala daerah, kayak anggota DPR, kayak sekalipun gubernur, sekalipun pejabat terkait di Republik ini, Pak, kita dukung Bapak menindak mereka-mereka yang korupsi Pak. Tapi tolong dikemas dengan begitu humanisnya, kelembagaan kita saling menghormati, dan jangan lagi ada atas nama seperti, maaf Pak Johanis Tanak, tiba-tiba Pak Johanis Tanak ngomong, oh ini ada OTT, tapi orangnya di sana misalnya gitu. Ternyata terkonfirmasi bukan Bapak yang ngomong. Ini wartawan yang menyeplit cerita tentang seolah-olah pemberitaan sebelum penangkapan itu terjadi. Mohon maaf Pak Johanis Tanak, biar langsung bicara enak. Silakan Pak Ketua. Saya sampaikan dulu pimpinan. Yang kami maksud bahwa bukan anggota itu pada saat malam. Gitu. Kalau yang ke hotel itu dipastikan bahwa itu adalah pegawai KPK. Iya, Pak Deputi pastikan? Pastikan. Ya.
Jadi awalnya kami berharap bahwa yang bersangkutan hasil koordinasi dengan APH setempat, yang bersangkutan akan datang kooperatif. Tapi kami tunggu karena tidak datang, akhirnya kami lakukan mendatangi tempat beliau. Jadi yang kami laporkan tadi adalah pada saat sore sampai dengan malam, itu kami pastikan bahwa anggota kami tiba di Makassar itu sudah malam sekitar jam 9, jam 10 baru tiba. Adalah pegawai KPK, resmi itu. Siap. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, terima kasih pimpinan. Karena saya termasuk ikut serta dalam press conference atas pemberitaan yang menurut hemat kami itu juga mengusiklah, karena ada forum Rakernas yang kemudian muncul berita ada Bupati Kaltim di OTT, sementara yang bersangkutan sedang ada di Makassar mengikuti Rakernas. Saya, namanya kami Daulat Rakyat yang punya kemarin ikut memilih komisioner KPK atas nama Daulat Rakyat, tentu kita harus saling mengingatkan ya, termasuk tadi tafsir soal terminologi. Tadi Pak Ketua KPK menyampaikan ini prosesnya penyelidikan. Basisnya penyelidikan ini pasti karena ada aduan laporan. Proses pengintaiannya pasti kewenangan yang diberikan KPK penyadapan. Kan begitu Pak Ketua. Saya hanya ingin, mengapa kemudian, kalau kemudian disadap, penyidikan, terjadilah tertangkap tangan tersebut, kalau ini dilakukan ke seluruh kepala daerah atau pejabat, akan banyak mangsa nih Pak. Akan banyak mangsa Pak. Itu makanya selalu saya mengatakan mencari-cari kesalahan itu tidak dibenarkan Pak. Menemukan kesalahan yes. Ya. Karena itu bukankah berarti KPK melakukan pembiaran Pak? Mengapa kemudian KPK tidak? Hati-hati Bupati, kamu ada proyek sekian, kamu sudah ada bukti permulaan ini sebelum tertangkap tangan nih. Atau bagaimana? Atau jangan-jangan, ya itu yang kami tolak sebenarnya, festivalisasi atau diksi kata drama Pak. Karena kita tidak mau KPK dicap, muncul persepsi di masyarakat, KPK dijadikan alat pukul. Kepentingan tertentu. Untuk memukul misalkan partai politik, Nasdem lagi beracara Rakernas, cara mendogrek Nasdem, tangkap kepala daerah. Kepala daerahnya tidak ada jaminan keamanan. Ini yang kita tidak mau Pak. Kata Bung Hatta, ini bukan kata Rudi Lallo, kalau penegak hukum jadikan alat politik, maka rusaklah negeri ini. Sebagai anak bangsa saya hanya, dan mitra komisi KPK, tentu kami hanya bisa mengingatkan untuk tidak betul-betul kasus yang diselidiki atas nama pengedar masyarakat murni motifnya hukum. Kalau bisa dicegah terjadinya tindak pidana, kenapa tidak kita cegah? Nah, itu satu hal. Yang kedua, tadi Pak Johanis Tanak dalam fit and proper test mengatakan, dan itu kontroversi sekilas, kalau beliau jadi ketua, operasi tangkap tangan sudah tidak ada. Karena dia tidak setuju dengan kata operasi. Ini di media saya lihat Pak Tanak. Senior saya di kampus Unhas. Karena operasi itu identik dengan praktek kedokteran. Ya, ini tambahan aja saran. Terkait revisi KUHP, pada prinsipnya kami setuju masukan-masukan dari KPK untuk kemudian penguatan kelembagaan KPK, dan harapan kami kiranya KPK on the track dan tidak terkontaminasi dengan kepentingan motif-motif lain selain motif hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Nasir. Oh baik, terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, dan juga Ketua KPK dan para komisioner KPK dan para deputi yang hadir pada kesempatan rapat hari ini di Komisi 3 DPR RI. Pertama, kami menyampaikan terima kasih karena dalam rapat ini KPK menyampaikan beberapa hal terkait dengan prioritas tindak pidana korupsi di semua level, termasuk pemerintah daerah, keuangan, sumber daya alam, dan pelayanan publik. Dan kami juga berharap agar upaya pemulihan kerugian keuangan negara yang berasal dari denda, kemudian juga uang pengganti, dan rampasan yang kemudian diserahkan atau disetor ke kas negara dengan nama penerimaan negara bukan pajak, dan juga ada penetapan status penggunaan PSP. Dan ini barangkali perlu juga dijelaskan dalam kesempatan ini karena pengetahuan kami banyak aset yang sudah diserahkan oleh KPK baik ke lembaga instansi vertikal maupun yang ada di daerah-daerah. Dan sampai saat ini kita juga tidak tahu sejauh mana penggunaan oleh yang diberikan itu terkait dengan aset-aset yang sudah diberikan oleh KPK melalui penetapan status penggunaan tersebut. Ya, saya pikir KPK kan punya niat baik menyerahkan aset itu agar proses penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik itu bisa berjalan dengan baik. Tapi harapan kami mudah-mudahan juga KPK bisa mengevaluasi ya terkait dengan aset-aset yang ditetapkan melalui penetapan status penggunaan tersebut. Jadi ini harapan kami kepada Ketua KPK dan para komisioner KPK terkait dengan aset-aset yang telah diserahkan oleh KPK melalui penetapan status penggunaan tersebut. Saya pikir daerah pemilihan saya Aceh juga pernah mendapatkan aset-aset tersebut dan kami juga tidak tahu seperti apa aset itu sekarang sudah digunakan. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan apa yang telah dibicarakan oleh rekan sebelumnya, upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK. Menurut saya ini hal yang sangat penting karena kita sadar bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan kalau sudah mengobati itu juga tergantung lukanya, ya parah atau tidak. Kalau luka ringan barangkali mudah untuk diobati, pakai salep saja sudah sembuh dia. Tapi kalau lukanya parah atau sangat parah, maka membutuhkan operasi. Ya, oleh karena itu sekali lagi upaya-upaya pencegahan barangkali harus menjadi perhatian kita semuanya, karena apapun ceritanya kita ingin menyelamatkan, ya menyelamatkan potensi kerugian negara atau perpindahan aset dan lain sebagainya. Nah karena itu sekali lagi dalam kesempatan ini kami berharap agar pimpinan KPK bisa memberikan perhatian yang lebih kepada upaya-upaya pencegahan. Dan kami memang mengetahui bahwa ada upaya-upaya pencegahan melalui pendidikan, sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Tapi mungkin ada hal-hal yang lebih konkret yang dilakukan oleh KPK sehingga kemudian hal itu tidak terjadi. Apalagi kalau kemudian ya upaya-upaya pencegahan itu dilakukan dalam ruang lingkup kekuasaan dan itu akan lebih berdampak terhadap persepsi masyarakat terkait dengan upaya-upaya kita melakukan pencegahan tadi itu, Pak. Sebab apapun ceritanya kan hari ini kita sedang menjaga asa dari masyarakat ya agar kemudian negara ini ya bisa seperti yang diharapkan oleh penyelenggara negara terutama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Nah oleh karena itu sekali lagi upaya pencegahan ini sangat kami harapkan. Dan yang ketiga ini menyangkut dengan pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada KPK. Ya, yang paling besar itu adalah perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara dan juga penyuapan. Ya. Nah barangkali ini juga bisa menjadi perhatian dan menjadi hal yang perlu disampaikan kepada kita semua terkait dengan pengaduan-pengaduan masyarakat ini. Dan kemudian di halaman 15
KPK memberikan laporan terkait ada 2.731 pengaduan yang disampaikan, kemudian ada yang diverifikasi, yang dan diarsipkan. Tadi awalnya sebelum Pak Ketua menyampaikan bahwa yang diarsipkan itu ternyata tidak bisa ditindaklanjuti, saya pikir apa maksud diarsipkan ini. Nah, oleh karena itu kami ingin bertanya juga sebenarnya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelaah, ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menelaah laporan-laporan yang masuk kepada KPK tersebut, dan kemudian bagaimana posisi ya ketika laporan itu dilimpahkan kepada APIP ya atau APH lainnya dan kemudian ditangani oleh KPK. Dan yang keempat, seingat saya ini soal penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kami berusaha akan melakukan hal yang terbaik ya untuk penegakan hukum kita ini. Dan yang paling terakhir tentu saya ingin juga menyampaikan harapan ya kepada KPK ya terkait dengan apa yang hari ini sedang dilakukan oleh PK soal dana CSR di Bank Indonesia ini, Pak Ketua, yang telah menetapkan 2 tersangka berinisial S dan HG. Ya, dan kemudian itu menyebar di media massa, ya, bukan di media massa, maksud saya di media sosial, nama-nama anggota komisi terkait yang kemudian ya nggak tahu juga apa seperti apa. Nah, harapan kami ya mudah-mudahan KPK tetap profesional, artinya tidak terpengaruh dengan opini-opini yang berkembang, ya, dan tentu saja tidak ada upaya pemaksaan ya terhadap hal-hal seperti ini, sehingga kemudian ya KPK melihat ini sesuatu yang memang objektif, sehingga tidak ada katakanlah image yang tidak positif kepada KPK ya. Tadi ketika misalnya ada yang mengatakan ya sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kakak Rudi tadi itu bukan hal yang baru ya, soal bahwa ada institusi penegak hukum yang dijadikan alat pemukul dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang lama yang juga sudah pernah disampaikan ya, kekhawatiran terkait dengan penegakan hukum kita ini. Nah, mudah-mudahan dalam konteks CSR Bank Indonesia tersebut, kami berharap KPK tidak memaksa ya jika memang itu tidak ditemukan ya. Sebab ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran ya dari banyak pihak. Nah, itulah yang saya katakan tadi, kenapa upaya-upaya pencegahan itu perlu dilakukan, karena tentu saja jangankan bertindak, bicara aja kadang-kadang lidah kita terselip, ya. Ketika berbicara saja lidah kita terselip, apalagi dalam tindakan-tindakan, kadang ada selipan-selipan yang kadang-kadang kurang diwaspadai, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks dana CSR Bank Indonesia kami besar harapan mudah-mudahan tidak ada upaya untuk memaksa ya pemidanaan ya terhadap yang lainnya, sehingga kemudian ini bisa berjalan sesuai dengan koridor yang telah diperiksa ditelaah oleh KPK ya. Demikian barangkali Ketua, ya mudah-mudahan kita bisa mengawasi dengan baik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam upaya untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasir Jamil. Sebelum ke teman yang lain, selamat datang buat Pak Irjen Pol Purnawirawan Mahfud Arifin. Kapoksi baru Pak dari Nasdem Pak. Kapoksi Pak sekarang Pak, pengganti Rudi Lalo Pak. Pak Jenderal, tolong berdiri Pak Jenderal. Waduh. Wah, ini senior Bapak Pak. Satu lagi dari PKS, Pak Eki. Selamat datang di Komisi 3 Pak. Ini Pak Eki biasa ngurusin keuangan Pak. Tapi dia mau ke sini mau ngurusin keuangan hukum Pak. Jadi pas kalau ke sini Pak, ekonomi hukum Pak. Nggak bisa Pak. Langsung sama dia Pak, ntar di revisi Pak. Tapi sebelumnya, sebelum teman-teman yang mau, Pak Abu nggak mau ngomong? Oh ngomong. Tunggu ya. Sebelumnya terima kasih pimpinan atas penjelasannya. Kita berharap ke depan dalam proses yang di Makassar jangan terulang Pak. Kalaupun mau tangkap misalnya Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai, kita perlu
kita anterin itu orang Pak ke Bapak. Jadi lebih enak, hubungan kelembagaannya ada, kalaupun dia terpidana dalam konversi pers terakhir aja saya katakan Pak, kalau di mana yang bersangkutan dalam proses penyelidikan tindak pidana, silakan kerjakan. Jadi kita nggak melindungi Pak, pasti kita akan dukung penegakan hukum yang Bapak lakukan. Silakan Pak Ketua mau ngomong, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Kami merespon yang pertama tadi dari Puang Rudianto lalu. Menyampaikan terkait beberapa hal. Jadi memang kalau kepala daerah kan memang jumlahnya banyak gitu, tapi tentu kami juga tidak asal-asal saja. Pasti kami lakukan pendalaman dan kegiatan-kegiatan penyelidikan yang lainnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Kami tetap memperdomani pasal 5 bagaimana diatur dalam Undang-Undang 19/2019 di mana menyangkut masalah kepastian, kemudian proporsionalitas, kemudian juga masalah keterbukaan, akuntabilitas, dan juga kepentingan umum. Ini selalu kami pegang. Di sisi lain, segala tindakan kami dievaluasi dan harus dipertanggungjawabkan juga kepada Dewas. Nah, memang permasalahannya bahwa apakah kemudian pencegahan ini sudah kami lakukan? Sudah. Jadi di KPK itu ada 3 kedeputian yang sebenarnya melaksanakan kegiatan pencegahan. Yang pertama adalah kedeputian pencegahan dan monitoring, kemudian ada Korsup. Nah, Korsup itu membidangi atau melakukan kegiatannya di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Ada 8 fokus area yang selalu menjadi perhatian, bahkan selalu diskor. Ada nilainya, antara lain kegiatan perencanaan, kemudian pengadaan barang jasa, kemudian masalah pajak, mutasi jabatan, aset daerah, juga urusan-urusan pengawasan terhadap APIP. Nah, ini kami selalu lakukan. Jadi sering komunikasi, sering inten, bahkan kadang-kadang kami yang datang atau mereka yang datang ke KPK untuk melakukan, bahkan mengingatkan. Misalkan ada satu kabupaten terinformasi bahwa proses mutasi jabatannya menyalahi aturan, tidak melalui BKN, atau tidak secara transparan. Ini langsung kami berikan teguran. Jadi sebenarnya konsep-konsep atau cara-cara pencegahan ini sudah dilakukan. Satu lagi adalah kedeputian pendidikan masyarakat. Ini juga sosialisasi dan kampanye rutin kami lakukan. Nah, tapi sisi lain, karena pencegahannya sudah dilakukan, maka pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Sayangnya seperti itu. Mau tidak mau karena sudah disampaikan, sudah diingatkan, sudah mungkin bahkan disampaikan hal-hal yang sifatnya temuan, informasi dari masyarakat, seringkali mungkin tidak diindahkan, akhirnya yang terjadi adalah kegiatan penindakan. Selain itu juga kami melakukan kegiatan pencegahan pasca penindakan. Pencegahan pasca penindakan itu untuk mengantisipasi jangan sampai ada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang hatred, kena beberapa kali. Nah, ini salah satunya sebenarnya Kolaka. Kolaka ini sudah kesekian kali sebenarnya kena, gitu. Jadi sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah pernah kena. Ada juga beberapa daerah lain yang sudah kena. Artinya bahwa ya prosesnya sebenarnya tidak serta-merta, ini kami lakukan melalui tahapan-tahapan. Demikian untuk respon terhadap Pak Rudianto. Kemudian respon berikutnya yang kami hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Nasir Jamil, MSI, kami sampaikan ya bahwa untuk pemulihan kemudian PSP tadi yang digarisbawahi oleh Pak Nasir, PSP ini prosesnya adalah yang pertama sebelum kami berikan atas permintaan dari kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, langkah yang pertama kami lakukan adalah proses lelang. Itu selalu kami prioritaskan, kami utamakan. Manakala dalam pelaksanaan proses lelang, tidak ada atau kurang peminat, atau tawarannya jauh daripada harga yang sudah di-appraisal, yang sudah ditentukan, maka langkah yang berikutnya biasanya ada pihak-pihak pemerintah daerah atau kementerian lembaga yang kemudian meminta untuk dijadikan sebagai aset. Contoh paling terakhir kemarin dihadiri oleh Pak Ibnu adalah di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran itu diberikan satu buah rumah yang akan digunakan untuk perkantoran karena kementerian tersebut merupakan kementerian baru sehingga
memerlukan bangunan atau aset untuk menambah untuk operasional perkantorannya. Jadi tidak serta-merta langsung kami berikan, itu melalui tahap-tahapan. Yang pertama tadi saya sampaikan ada persoalan. Kemudian berkaitan dengan informasi, laporan, pengaduan yang disampaikan kepada KPK, ini jumlahnya memang cukup banyak, tetapi kami pastikan bahwa semua laporan itu pasti akan ditelaah. Nah, berapa lama? Tentu kami selektif. Terhadap permasalahan-permasalahan yang menonjol, pasti kami prioritaskan. Kemudian yang berkaitan dengan cukup urusan APIP, cukup urusan inspektorat, atau mungkin perlu pembinaan dari APH yang lain, itu kami pasti limpahkan kepada pihak-pihak terkait. Ini pun juga tidak kami lepas. Pasti ada pendampingan, pasti ada laporan, dan pengecekan sudah sejauh mana tindak lanjut dari pelimpahan laporan yang bersifat pencegahan tersebut kepada kementerian lembaga atau pemerintah daerah. Ini juga sifatnya untuk memberikan penguatan. Terakhir, tadi disampaikan harapan terkait penanganan perkara, sekali lagi kami tetap memedomani pasal 5, wewenang KPK untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan kasus yang lama, sebelumnya adalah pimpinan yang sebelumnya sudah melakukan proses atau ekspos, tapi pimpinan yang baru tetap melakukan pendalaman, ya, dengan harapan sekali lagi bahwa proses tersebut tidak ada muatan politisnya, semuanya berdasarkan pembuktian, semuanya berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan, dan juga tidak berpengaruh dengan sosial media atau opini-opini yang berkembang di masyarakat. Jika diizinkan, mungkin ada pimpinan lain mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Pertama, saya menambahkan bahwa upaya di Makassar itu kita sudah lakukan secara koordinasi supaya datang. Jadi pimpinan juga memantau itu jangan sampai masuk rakernas. Tapi setelah ditunggu ternyata tidak hadir, akhirnya yang jam 3.10 tadi penyidik KPK mendatangi hotel. Tapi upaya pendekatan di awal sudah dilakukan. Gitu. Kedua, menanggapi Pak Rudianto, saya pastikan Pak, pimpinan pastikan KPK tidak ada kepentingan selain penegakan hukum. Jadi kalau misalnya ada dugaan, ini karena Nasdem lagi raker, tidak ada, sama sekali tidak Pak. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK juga tidak menebar jala Pak. Terus semua kita sari pindah Pak. Semua pasti ada dasarnya, dimulai dari adanya laporan dari masyarakat. Dan itu pun tidak langsung menyebut, oh ini bupati, enggak. Jadi ada proses pengadaan yang diduga ada pengondisian dan ada suap di sana. Jadi serangkaian tindakan ini penyelidikan sudah kita lakukan, bukan kemudian dalam peristiwa di hari itu Pak. Prosesnya sudah panjang diikuti. Nah itu bukan bentuk pencegahan Pak, pencegahan sudah kita lakukan secara masif kan, pendidikan, penyuluhan, perbaikan sistem monitoring sudah kita lakukan gitu. Nah dalam konteks ini jangan kemudian KPK dianggap oh ini karena ada kepentingan politik, tidak ada Pak. Murni karena penegakan hukum. Kalau sepanjang kemudian alat buktinya kuat, bukti permulaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KPK, ya tentu kita lakukan penangkapan itu. Jadi tidak ada kemudian kita lempar jala semua, kita tidak ada Pak. Kita pastikan memang murni berdasarkan alat bukti. Kemudian saya menambah juga apa yang disampaikan oleh Pak Nasir, KPK juga tidak terbawa misalnya di medsos terkait penanganan perkara CSR BI secara serta-merta kemudian terbawa itu. Tentu didasarkan kepada alat bukti yang ada. Tidak serta-merta apa yang disampaikan oleh mungkin yang dimaksud Pak Nasir, ada salah satu tersangka, oh ini semua dapat, kemudian serta-merta kita proses dalam konteks menjadikan tersangka. Tentu semua berdasarkan alat bukti. Apakah kemudian penerima CSR itu telah menggunakan sebagaimana peruntukannya, ataukah kemudian digunakan seperti yang sudah kita tetapkan tersangka, yaitu untuk kepentingan pribadi. Sepanjang itu tidak ada, kita pastikan tidak ada kita membuat tersangka atau istilahnya kriminalisasi di sana. Semua pasti berdasarkan bukti dan itu nanti akan diuji di pengadilan. Demikian tambahan saya. Terima kasih pimpinan.
Pak Abu. Pimpinan. Oh. Jadi pimpinan. Oke, silakan. Terima kasih. Pimpinan yang kami hormati, rekan-rekan anggota Komisi 3. Bapak Ibu sekalian, Ketua KPK beserta Wakil Ketua dan seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama tentu kami mengapresiasi atas respon dari teman-teman KPK yang hari ini datang dengan lengkap ini pasukan saya lihat ini. Ada Deputi LT sampai jajaran, ada humas semua hadir. Jadi tentu ini rapat ini dianggap tentu penting karena skuadnya cukup lengkap yang hadir. Yang kedua, tadi disampaikan poin-poin masukan terkait KUHP. Tentu ini kami juga berterima kasih ada poin-poin yang memang masukan-masukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Nanti yang nantinya akan bisa dimasukkan dalam rancangan KUHP yang sementara kita bahas ini. Tentu ini menjadi pertimbangan kami dan dari kami Partai Gerindra tentu kami akan mendorong untuk menjadi pertimbangan untuk dimasukkan dalam rancangan KUHP. Dan yang berikutnya tadi sudah disampaikan soal pengawasan, tentu kami sepakat bahwa kita mendorong terus supaya pengawasan ini dimaksimalkan dan seperti ya, kami mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo, pengawasan untuk disampaikan kepada pejabat-pejabat, paling tidak jangan sampai dia melakukan korupsi. Kalau sudah ditegur, sudah di pengawasan sudah maksimal, sudah ditegur jangan sampai melakukan korupsi, tapi toh ternyata masih ada, tentu seperti kata Pak Prabowo, tindak. Kalau memang sudah ditegur kali-kali tidak dengar, ya dalam rangka pemberantasan korupsi tentu kami mendukung untuk itu ditindak. Dan juga tentu yang paling utama bagaimana menyelamatkan kerugian negara yang bisa diselamatkan dalam tindak pidana pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, tentu kami juga terus mengingatkan untuk dalam rangka memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, kami mengingatkan perlu dibangun terus sinergitas antara institusi terkait kejaksaan, kepolisian maupun KPK supaya terus berjalan dengan sinergi supaya bisa maksimal pemberantasan korupsi yang tentu yang kita harapkan bersama bisa diberantas di Republik tercinta kita ini. Itu dari kami pimpinan. Sekali lagi kami dari Partai Gerindra tentu kami mendukung terus langkah-langkah apa yang dilakukan, asal jangan sampai keluar dari koridor yang sudah ada. Itu terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Abu jadi nggak? Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau yang mimpin Dr. Sahroni itu suasananya enjoy, relax, dan kasus pun bisa diungkap dengan mudah. Terima kasih mitra saya Pak KPK yang saya hormati, mulai Pak Setio, Pak Ibnu, Pak Fitra, Pak Johan Tanak, dan lain-lain. Saya bangga hari ini kita melakukan rapat pengawasan berarti ya. Oke. Ini mitra kerja yang sangat dapat perhatian dari Presiden. Presiden sangat senang karena langkah-langkah janji-janji beliau ini untuk mengatasi korupsi ini serius. Semoga bukan hanya omon-omon gitu kan. Saya pikir kita harus dukung ya. Pidato Presiden kemarin pun juga sangat bagus, sangat rilaks tapi menyentuh. Apalagi kepada lembaga-lembaga seperti BUMN dan sebagainya.
termasuk pengusaha-pengusaha. Pak Setio, dari informasi yang saya baca Pak ya, sepanjang semester 1 2025, KPK telah melakukan 31 penyidikan dan 43 penyidikan. Dari jumlah itu terdapat 31 kasus yang telah inkrah dan 35 pihak telah dieksekusi. Progres lain yang saya baca juga Pak, sepanjang semester 1 ada 2 OTT dan masih ada 5 DPO. Ya. Serta ada pengembalian kerugian negara sebesar 500 miliar. Yang kemudian menjadi pertanyaan, OTT yang hanya dilakukan 2 kali, apa kendala utama dan apa langkah strategis agar OTT bisa lebih masif? Ini bertentangan dengan apa yang diungkap Pak Tanak pada waktu itu ya Pak ya. Kemudian terkait 5 DPO, bagaimana upaya penangkapan dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam maupun luar negeri? Selanjutnya, Pak Astio dan jajaran, mengenai rancangan undang-undang KUHP ini Pak, bagaimana menurut KPK? Sejauh mana ketentuan lex spesialis dalam rancangan RKUHP telah diakomodir agar tidak menimbulkan konflik dengan undang-undang KPK? Ya. Apakah diperlukan penguatan norma dalam sinkronisasi? Saya pikir boleh dibantu ke praksi-praksi Pak kalau ada usulan-usulan baru. Ya. Kemudian, apakah pada pasal tertentu dalam draft rancangan KUHP yang berpotensi membatasi kewenangan penyadapan OTT dan KPK? Penyadapan OTT oleh KPK. Ya. Pak Ketua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tapi kayaknya masih santai dikit, harus ngasih pantun mungkin ya, rileks ya. Boleh nggak Pak Ketua? Boleh, makanya kalau... Kenapa? Jangan loh, bikinnya 2-2. Burung hinggap di ranting pohon, suka bernyanyi dengan riang. Berantas korupsi jangan hanya jargon. Mari lakukan sepenuh daya juang. Keren ya? Asik. Kuda dikejar berlari-lari, datang gajah menabrak kursi. DPO terus harus dicari, pantang menyerah, berantas korupsi. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum. Terakhir Pak Hinca, karena waktu akan 15 menit lagi, silakan. Terima kasih pimpinan. Pimpinan yang saya hormati dan rekan-rekan Komisi 3, KPK dengan ketua dan para wakil dan pejabat-pejabat utama yang saya hormati. Saya lanjutkan saja. Terima kasih untuk paparan yang singkat tapi cukup menggambarkan kinerja kita. Saya tertarik yang di halaman 5 dulu Pak Setio. Tadi sudah diangkat teman-teman, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan inkrah dan eksekusi. Yang belum muncul boleh digambarkan mungkin dengan data. Sebab saya sejak awal ini saya paling suka di KPK ini tentang monitoring yang bagian dari pencegahan itu. Nah, ini belum muncul data monitoringnya. Biasanya tiap tahun kita laporkan ada monitoring dengan penelitian, kemudian disampaikan ke Presiden, juga ke DPR, sebagai bagian pencegahan yang tadi oleh teman-teman ditanyakan untuk monitoring ini. Nah, kaitan dengan monitoring ini, dan kemarin pidato kenegaraan Presiden yang mengkritisi BUMN, saya agak lebih fokus, saya mohon kalau boleh, karena belum ada laporannya, monitoring untuk bandara kita di seluruh Indonesia, khususnya bandara yang internasional. Misal di kampung kami lah, Kuala Namu. Ini bandara berstatus internasional yang kita cita-citakan mengimbangi Kuala Lumpur International Airport dan Changi Singapura, agar kita bisa mengambil jalur-jalur dari Eropa langsung karena lebih murah di kita. Tapi faktanya gagal ini. Seluruh penerbangan internasional nggak ada yang bisa masuk dan langsung berhenti. Salah satunya adalah penyebabnya Apturnya yang angka persentase di tiket itu kan paling tinggi. Mohon ini dilakukan monitoring dan memberi masukan agar bandara kita
baik. Seingat saya dulu waktu masih Polonia, seluruh turis dari Eropa sebelum sampai ke Bali harus ke Danau Toba dulu. Karena memang lebih dekat, bahkan lebih murah dia. Nah, kita selamatkan bandara kita selamatkan penerbangan kita. Bersamaan dengan itu adalah pelabuhan. Saya minta juga misalnya di pelabuhan ada kawasan berikat. Kemarin Presiden juga pidato tentang ekspor impor kita yang banyak bobol di situ. Saya mohon untuk melakukan monitoring. Ya, kalau balik lagi ke tempat kami sana, ya Pelabuhan Belawan. Kami ingin juga dihidupkan kembali Pelabuhan Barus, yang sejak zaman POC itu yang nomor 1. Kemudian ada pelabuhan di Tanjung Balai, lalu kemudian ada di Kuala Tanjung yang agak terseret. Apa penyebabnya? Karena ini adalah pintu-pintu gerbang kita untuk ekspor kita. Saya mohon itu untuk monitoring. Yang kedua, bulan lalu atau masih bulan ini, kita dihebohkan di Republik ini tentang PPATK yang memblokir rekening-rekening yang disebut dorman dan kemudian dibuka. Pertanyaan kami adalah, apakah sudah ada laporan PPATK pada nomor-nomor rekening yang diblokir karena kejahatan? Karena pasti outputnya kan kalau tidak ke KPK bisa ke kejaksaan atau kepolisian. Apakah itu ada, Pak? Itu nomor 3. Nomor 2. Nomor 3, ini OTT, tadi sudah disampaikan. Saya punya pikiran untuk OTT ini yang kita masih ingat waktu kita diskusi di sini, ialah bagaimana kita membuat OTT itu bagian dari upaya kita yang terbaik untuk pemberantasan korupsi. Saya menawarkan waktu itu, dan sekarang saya sampaikan lagi adalah 2 tawaran untuk 2 konsep. Satu adalah yang berkenaan dengan konsep yang kita sebut public centric follow up, yaitu upaya menegakkan akuntabilitas jangka panjang pasca operasi penindakan. Jadi kita merangkul konsep ini yang silent, yang tenang, yang berbasiskan pada bukti. Bukti adalah keadilan yang terang benderang untuk terus dibawa. Dari public centric follow up ini baru masuk ke principles without practice yang itu lebih dari segalanya gitu. Jadi dibutuhkan cara-cara baru di luar konsep itu. Sehingga kalau tadi ada pantun dari Pak sahabat saya ini, selalu pantunnya bagus-bagus ini. Saya mungkin pantun ini tepatlah untuk kita, untuk ETT ini. Kira-kira begini, yang penting bukan seberapa cantik para sang gadis menggoda dan menyasar, tapi seberapa bersih hatinya memikat sang pangeran. Yang penting bukan seberapa keras petir menyambar menggelegar, tapi seberapa bersih hujan menyapu debu dan kotoran. Saya kira itu OTT ini. Jadi mudah-mudahan bisa menyejukkan hati sahabat saya, pimpinan dan juga Rudi Lalo. Semua sama perasaan kita tentang ini. Karena itu menjadi ideal ke depan yang coba saya tawarkan tadi. Terakhir, kaitannya dengan KUHAP. Tadi sudah dimasukkan, tapi saya KUHAP ini yang agak concern pimpinan adalah soal keadilan, batas waktu, penyelidikan dan penyidikan. Terkhusus kaitannya dengan meninggalnya tersangka atau terdakwa atau yang sedang berproses itu. Ini penting agar ada kepastian hukum. Beberapa hari yang lalu pimpinan, saya mendapatkan surat dari seorang anak terdakwa atau karena dia masih sedang kasusnya sedang naik, Lukas NMB. Mantan atau gubernur Papua. Nama anak itu adalah Astrak Bona Timoramo NMB. Anaknya 2, dua-duanya satu masih SMA, satu lagi sekolah di Australia. Dan dia menulis surat kepada saya untuk disampaikan kepada kita. Dan ini soal keadilan. Menurut saya ini penting sekali. Dia pergi sekolah ke sana, masih masa pandemi, tidak bisa pulang, akhirnya pulang karena melihat ayahnya. Dan setelah pulang, paspornya ditahan, dia tak bisa balik lagi. Paspornya waktu itu ditahan oleh pihak imigrasi dan sampai sekarang pihak tersebut belum bisa melepaskan paspornya tanpa surat kepastian tentang status saya di KPK.
Dia anak ini, Pak. Sedangkan ayahnya telah meninggal dunia. Berhentikah kasus itu? Kalau menurut KUHP kita, berhenti otomatis. Bagaimana status anaknya? Menurut dia sudah merugikan 3 tahun dari pendidikan dia. Dia pulang, masa depannya hilang dan mau melanjutkan sekolahnya, tidak bisa dia. Dan dia bertanya tapi tak ada jawabannya. Karena itu dia sekarang nggak berani keluar kamarnya. Dari kamar keluar, dari kamar keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau saya simpulkan poin-poinnya. Keberatan dia adalah akibat tidak adanya penjelasan ke status dia, nggak selesai-selesai. Padahal ayahnya sudah meninggal dunia ini. Akun-akun banking pribadi saya dan ibu saya katanya. Tabungan untuk pendidikan saya dan adik saya. Tanah-tanah bapak saya, asuransi jiwa bapak saya. Aset-aset yang seharusnya dipercayakan kepada saya sebagai ahli waris. Dan bahkan aset-aset yang dimiliki bapak sebelum dia menjabat sebagai gubernur Provinsi Papua pada periode pertama 2013 sampai 2018 masih berstatus terblokir dan tersita. Anak ini nggak bisa sekolah, nggak bisa kembali. Kawan-kawannya sudah tamat semua. Nah, yang ketiga dia bilang, secara emosional dampak saya adalah trauma yang lebih mendalam dan yang akan lebih sulit dipulihkan, bahkan setelah keberatan-keberatan kami dijawab ini. Kami sangat trauma soal ini. Sebagaimana nasib kami anak-anaknya yang ayahnya telah meninggal dunia. Nah, ini saya potong saja singkatnya begitu. Dan dia akan pernah berjanji kepada bapaknya, saya berjanji kepada bapak saya untuk mengkaruniakan bapak dan ibu saya tentang cucu-cucu, juga sekarang terlihat jauh dan tidak pasti. Dalam sekali ini menurut saya, kita punya anak semua. Saya sangat kecewa dengan sikap KPK dalam menangani perihal ini dengan serius. Nggak selesai-selesai, berilah kepastian pada status kami. Nah, yang dia butuhkan kepastian ini. Saya sudah kehilangan bapak saya, kehilangan kepastian masa depan saya, dan sekarang ketenangan keluarga saya. Pimpinan KPK, saya meneruskan ini isi hati ini. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa saya dan keluarga menghargai dan menghormati perjalanan hukum yang jelas dan final, tapi kami keberatan dan dirugikan dengan tidak jelasnya titik akhir kasus ini meskipun bapak saya sudah tidak ada. Poin saya, pimpinan, kaitan ke KUHP ini, KUHP kita. Ada nggak batas waktu kita ini? Untuk menentukan kapan berakhir ini. KPK harusnya mengambil sikap saja, mana yang sudah, mana yang belum. Atau, kalau KUHP kita belum sempurna, mari kita buat normanya. Mari kita buat normanya, supaya berakhir ini. Sehingga pertanyaannya, ada berapa banyak kasus yang ditangani KPK, yang statusnya tersangka dan sudah berulang tahun berpuluh-puluh kali, dan belum berakhir statusnya. Dan bagaimana sikap kita terhadap mereka. Ini soal batas waktu, supaya kepastian hukum ada dan bisa kita sampaikan. Saya kira itu pimpinan yang ingin saya sampaikan. Dan kepada KPK, saya mohon dijawab tadi suara anak anak Pak Lukas NMB ini, supaya dia tenang dan bisa keluar dari kamarnya dan melanjutkan sekolahnya. Saya kira itu poin kita, karena anak ini harus kita beri jaminan tentang sekolahnya. Makasih pimpinan. Terima kasih. Mau dijawab Pak Ketua, silakan. Baik, yang pertama kami merespon apa yang ditanyakan oleh Pak Martin. Jadi terkait masalah beberapa hal pengawasan, ya memang secara teguran secara langsung ataupun tidak langsung ini pasti sudah kami lakukan. Sebagaimana tadi kami sudah jelaskan di awal gitu. Kemudian berhubungan juga masalah penyelamatan kerugian keuangan negara. Jadi dari perkara yang Kolaka Timur saja, ini sebenarnya kami bisa memperbaiki proses pengadaan barang dan jasa terhadap 12 kabupaten, ada lebih kurang nilainya adalah 5,4 T. Jadi kegiatan bukan hanya di Kolaka Timur saja, tapi ada kabupaten-kabupaten lainnya. Makanya ini ada keterkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Makanya dalam proses tersebut ada satu tersangka yang merupakan PNS di Kementerian Kesehatan. Jadi beberapa hal memang kami menganggap ini adalah merupakan hal yang penting, bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tapi juga sektor pencegahan, kemudian upaya terhadap penyelamatan kerugian keuangan negara.
Kemudian berikutnya, mohon izin Habib, kami sampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat pidato kenegaraan di 15 Agustus itu sangat kami respon dan sangat kami pahami. Kami laksanakan sebagai sebuah pedoman untuk melaksanakan proses pemberantasan korupsi. Tapi sebagaimana tadi kami sampaikan, karena merupakan kegiatan yang sifatnya extraordinary crime, kami juga lakukan cara-cara bukan hanya sisi penindakan saja, semua kami lakukan. Tapi sekali lagi agak terbatas juga, di Undang-Undang 19 2019 itu tidak lagi mengakomodir KPK bisa berada di provinsi. Padahal sebenarnya harapan kami, ya setidaknya untuk perpanjangan tangan dari sisi pencegahan, dari sisi pendidikan, dan sisi korsup itu alangkah idealnya kalau kemudian ada kantor KPK yang berada di beberapa provinsi. Kami contohkan seperti di Malaysia, itu ada beberapa tempat, di Selangor ada, di Kuala Lumpur ada, di Johor Bahru juga ada. Setidaknya itu penanganannya lebih cepat lagi. Kemudian tadi tanyakan apa hambatan UTT, sebenarnya tidak ada. Tapi sebagaimana pernah disampaikan oleh Pak Fitroh, ya satu sisi memang lifestyle-nya sudah berubah, gitu, caranya sudah berubah. Oleh karena itu kami juga menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Pastinya kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan kegiatan tindakan penyelidikan ini yang terukur dan bisa membuahkan hasil. Kemudian berhubungan dengan RUHAP, pastinya kami berharap bahwa kewenangan-kewenangan yang sudah diatur secara lex specialis yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak kemudian menjadi diturunkan atau bahkan dikurangi atau bahkan dihilangkan. Nah, oleh karena itu beberapa upaya yang sudah kami laporkan tadi, masalah penyadapan, kemudian tindakan-tindakan yang berkaitan upaya paksa, ini kami berharap menjadi kegiatan yang diakomodir dalam rencana Undang-Undang HAP tersebut. Ini kalau misalkan tidak berubah, tentu menjadi penguatan untuk KPK dalam rangka melakukan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kami sudah mendapatkan informasi ada beberapa pasal pengecualian yang sudah dimasukkan, khususnya untuk KPK dan beberapa APH yang lain. Harapannya nanti pada saat diundangkan ini juga tidak berubah. Kemudian untuk Pak Hinka tadi menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan hasil kajian strategis, ini sebenarnya cukup banyak kajian-kajian tersebut yang kami lakukan. Jadi Kedeputian Pencegahan dan Monitoring, di dalamnya ada Direktorat Monitoring dan Direktorat AKBU, yaitu Anti Korupsi Badan Usaha, selalu melakukan kajian-kajian. Terakhir kami melakukan pertemuan dengan Menteri Kehutanan, kemudian Menteri SDM, Menteri Keuangan, dan beberapa kementerian terkait masalah tambang. Ini kami kaji juga. Ya, sepertinya memang untuk bandara, ini perlu akan kami tambahkan untuk kegiatan pengkajiannya. Kami akan berkoordinasi dengan Angkasa Pura, dengan Kementerian Perhubungan, dan stakeholder yang lain, sehingga harapan pemerintah untuk bandara internasional ini bisa terwujud dan bisa membuahkan pendapatan negara, dan juga untuk mendatangkan khususnya turis dari negara asing yang seperti sebelumnya harusnya mau ke Bali atau kemana, singgah di Danau Toba, dan seterusnya. Kami akan tindak lanjuti untuk hal ini dengan harapan mudah-mudahan bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh Pak Inka tadi. Kemudian untuk PPATK, pemblokiran, sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan informasi dari PPATK rekening-rekening yang diblokir yang ada kaitan dengan perkara khususnya korupsi. Tapi selama ini komunikasi dilakukan secara aktif, ada LHA yang memang secara khusus dikirimkan oleh PPATK dan ditelaah serta dikaji. Kemudian dari situ ada yang berkaitan dengan perkara yang sudah kami tangani atau yang belum sama sekali, dan kemudian kami sesuaikan dengan LHKPN maupun informasi yang ada di Direktorat Penyelidikan maupun di Kedeputian Informasi dan Data. Kemudian untuk tadi Bapak sampaikan ya sebuah inovasi atau kreasi atau ide yang baru masalah UTT, nanti mungkin secara khusus boleh berkenan kami diskusi secara langsung, ya manakala hal tersebut memang sesuai dengan kewenangan kami, tentu tidak ada salahnya dapat kami lakukan untuk publik
secara follow up tadi, dan ini tentu berdasarkan pembuktian-pembuktiannya. Berkaitan dengan RUHP, ini juga masalah batas waktu penyidikan, pastinya terhadap beberapa tersangka tadi dicontohkan untuk kasusnya Pak almarhum Lukas NMB, mantan Gubernur Papua. Jadi secara garis besar kami sampaikan, KPK masih ada penanganan perkara yang masih dalam proses penyidikan, dan ini mungkin kalau diizinkan nanti Pak Deputi Penindakan untuk menyampaikan secara teknis, tapi mungkin jangan terlalu lama. Dengan adanya perkara tersebut, sehingga menyebabkan yang bersangkutan proses cegahnya masih berjalan. Kemudian juga beberapa barang bukti yang statusnya masih disita, karena nempel dengan perkara tersebut, ini juga menjadi perhatian. Namun kami pimpinan akan melakukan pengecekan kembali, memastikan kembali bahwa terkait anak daripada almarhum tersebut, apakah masih relevan dengan perkara-perkara baru tersebut. Kalau memang tidak relevan, kami akan sampaikan hasilnya dengan cepat, dengan singkat, harapannya maksimal minggu depan sudah bisa kami putuskan status dari yang bersangkutan, terutama terhadap cegahnya. Cegahnya itu sudah dilakukan perpanjangan 2 kali, artinya kalau memang sudah habis, berarti kami juga tidak bisa lagi melakukan perpanjangan untuk permintaan cegah ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Untuk barang bukti yang berhubungan dengan mungkin aset, rekening, tabungan, dan lain-lain, kami juga akan pastikan kembali. Tetapi kalau memang itu kaitan kuat dengan perkara yang baru, dengan melibatkan pihak lain, tapi masih ada keterkaitan dengan almarhum, tentu kami akan lakukan upaya tersebut secara bertanggung jawab. Kemudian pastinya karena berkaitan dengan pasal 34 juga Undang-Undang Tipikor, disebutkan bahwa ada kewenangan untuk melakukan gugatan secara keperdataan terhadap objek-objek yang tersangkanya meninggal dunia. Itu juga kami lakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung, dengan melibatkan Kejaksaan Agung juga untuk memastikan bahwa status aset yang disita dan sekarang masih dalam proses itu bisa dipastikan apakah nanti akan diproses secara perdata atau memanfaatkan jaksa pengacara negara atau justru harus dikembalikan kepada pihak ahli warisnya. Demikian, jika diizinkan Pak Deputi Penindakan merespon sedikit. Pak Asep, jangan terlalu lama. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mohon izin menambahkan khususnya terkait pertanyaan dari Prof. Hinca. Perkara yang di Papua, mohon izin Prof. Jadi ada beberapa perkara yang saat ini masih berjalan di kami, tapi tentunya penanganan perkara yang kami laksanakan itu juga jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof, oleh Mas Astrak Bona melalui Prof pada sore hari ini tentunya akan menjadi concern kami, bagaimana nanti kami lihat seperti apa, apalagi yang bersangkutan masih muda, kemudian juga masa depannya masih panjang dan akan menuntut ilmu, ya tentu kita akan lihat, akan prioritaskan. Terkait dengan perkara-perkaranya, ada penggunaan APBD yang di sana, Prof, kemudian juga ada perkara terkait makan minum yang 1 tahun itu sekitar 390 miliar, jadi 1 harinya melebihi 1 miliar, tapi setelah kami melihat situasi dan lain-lainnya di sana, penggunaan pesawat antar kecamatan dan lain-lain juga itu menjadi apa namanya masuk akal gitu, seperti itu. Dan tentunya juga kami melihat budaya-budaya lokal yang ada di sana, tentunya tidak apa namanya hanya ansih seperti yang ada di kita di Jawa seperti itu. Demikian mungkin pimpin yang bisa kami sampaikan tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian, Pak Ketua dan jajaran. Pimpinan, boleh interupsi? Terima kasih. Pimpinan dan teman-teman semua dan rekan dari KPK, saya ingat betul beberapa waktu lalu kita berdebat di sini dan merekam dengan sangat baik apa yang terjadi dalam proses kita melakukan fit and proper test. Dan secara pelan-pelan saya kumpulkan seluruh data
dan kemudian saya tuliskan dalam buku ini. Siapa tahu udah lupa kita apa yang kami tanya, apa yang dijawab oleh pimpinan semua. Nah, iya, tapi jadi ini bukunya baru selesai minggu lalu. Kita bikin judulnya Save KPK, Mengembalikan Kepercayaan, Menyelamatkan Keuangan Negara. Lika-liku pendaftaran, uji kelayakan, dan penetapan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029. Teman-teman saya di sini lengkap pertanyaannya, dan saya uji tadi satu-satu, udah lupa dia apa yang dia tanya kepada bapak semua. Saya ingatkan mereka satu-satu dan jawaban bapak-bapak semua. Dan karena itu saya izin, saya serahkan, nanti ke kawan-kawan saya serahkan juga. Ini mohon izin karena 4 yang datang saya titip untuk 1 teman yang di sana tadi. Dan saya bikin gurindam 13. Nah, kalau pantun itu biasa, tapi kalau sudah gurindam, itu jadi gitu barang itu. Mohon izin pimpinan, saya datang ke situ, saya serahkan. Oke. Berapa harganya itu? Oke. Boleh? Baik, kalau yang boleh terima kasih. Iya, di sini Pak. Monggo. Ya. Coba dikasih Pak kemarin yang ini sangat betul. Jangan lupa dia kalau jawab presentasi besok. Pak Johannes sama. Sekali di KPK tetap di KPK. Oh iya. Pak Asep dikasih kalau tak ditindak. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Karena buku adalah peradaban yang tak pernah selesai. Mudah-mudahan nanti masih ingat apa yang kita ucapkan, apa yang kita jawab. Semangat terus untuk KPK. Terima kasih pimpinan. Terima kasih teman-teman, Pak Ketua KPK dan jajaran. Sekali lagi terkait di proses Kolaka, apresiasi buat tim penyidik yang humanis, karena itu adalah bagian komunikasi antar lembaga yang tidak tidak senonohnya, tapi itu dilakukan malam itu. Saya sungguh luar biasa karena datang dengan cara yang paling baik, berkomunikasi dengan cukup bijak, maka itu tolong dipertahankan ke depan dengan segala macam prosedural yang ada, dan sikapi tentang masalah pencegahan yang Pak Habib bilang. Kalau memang tadi yang di Kolaka itu udah berkali-kali, wah itu brengsek, memang harus ditangkap gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang lain karena sudah melewati batas. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua dan pimpinan, dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.